A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fa sawfa nutihi ajran 'azima. Nah, hadirin sekalian, yang artinya kurang lebih la khaira, tidak ada kebaikan sedikit pun fi katsirin dalam kebanyakan min najwahum dari bisik-bisik mereka. Orang-orang kafir berbisik, ya, ngobrol dengan sembunyi-sembunyi, rahasia-rahasia. Tidak ada kebaikan sedikit pun dalam kebanyakan bisik-bisik mereka. Illa man amara, kecuali orang yang menyuruh bisodakotin, menyuruh bersodakoh. Makanya apa, kalau kita berkumpul-kumpul, ya, yang dibicarakan itu mari kita bersodakoh itu. Mari kita mengadakan program-program sosial yang baik itu. Menyantuni fakir miskin, menyantuni jompo, menyantuni anak yatim, itu bagus, Pak, program-program itu. Itulah yang dinamakan pembicaraan yang baik. Ada nilai baik di sisi Allah. Au ma'rufin, atau isi pembicaraannya menyuruh kepada kebaikan. Bentuk kebaikan itu banyak. Mengadakan pengajian, mengadakan ronda juga baik, Pak. Tapi awas, ronda jangan sampai meranda itu. Ya, gitu. Ada kesempatan ngaronda, ada janda gitu, masuk ke rumah janda satu orang jangan itu. Kalau meronda itu niatnya ibadah untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Jangan membuat kesempatan maksiat, jangan itu. Ada program iuran, ya, di KRT-an itu bagus. Ada program-program yang baik itu. Pengajian muda dan mudi bagus. Pengajian nenek dan kakek-kakek bagus, Pak, itu. Ya, itu bagus. Jadi diusahakan para pemimpin itu bikinlah program-program yang baik gitu. Plus dengan melarang kejelekan, kemaksiatan. Au islahim bainanas, atau isi pembicaraan itu adalah mendamaikan orang yang sedang konflik, mendamaikan orang yang sedang sengketa, mendamaikan orang yang sedang percekcokan. Nah, itu yang dinamakan kata-kata yang baik. Sebaliknya dari yang disebutkan barusan, itu termasuk kata-kata yang jelek. Misalkan melarang sedekah, itu kata-kata yang jelek. Jangan sedekah, kata-kata yang jelek. Atau menyuruh kejelekan, melarang kebaikan, itu kata-kata yang jelek. Atau menjadi provokator, datang ke si A, datang ke si B, yang tadinya harmonis, persahabatannya dipecah itu dengan kata-katanya, akhirnya menjadi konflik. Nah, itu adalah perbuatan setan, ya. Jadi setan itu tidak senang melihat orang yang damai, tidak senang melihat orang yang harmonis dalam rumah tangga, harmonis dalam bertetangga. Pengennya setan itu, manusia itu selalu berkelahi. Zaman sekarang banyak orang yang profesinya memperkelahikan orang lain. Nah, kita sebagai umat Islam jangan mudah diadu dombakan itu. Jangan, Pak, ya. Nah, barang siapa yang melakukan hal tersebut dengan niat mencari keridhaan Allah, maka Allah akan memberi ganjaran yang sangat besar berupa surga yang penuh dengan kenikmatan yang sempurna. Jadi kalau kita ingin mendapat kenikmatan yang sempurna nanti di akhirat, Pak, dalam surga Allah. Kalau di dunia mah nikmat tidak sempurna, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, jadi kita harus hati-hati menggunakan lidah, ya. Jadi sebelum berbicara pikirkan dulu, timbang dulu dengan akal yang sehat. Timbang dulu dengan akal yang memiliki ilmu dan hati yang memiliki keimanan, sehingga yang terucap itu tidak mengakibatkan bahaya bagi diri kita, bahaya bagi orang lain. Selanjutnya, waridatu salah satu aqsamin. Ridah itu terbagi 3. Satu kali lagi, ridah, pelaku ridah adalah murtad.
Jadi pelaku ridah gelarnya murtad. Waridatu salah satu aksamin, ridah itu terbagi 3. Pertama ada i'tiqadatun, ada ridah i'tiqadat, yaitu yang dilakukan oleh hati. Nanti ada contohnya. Yang kedua wa af'alun, ada ridah af'al yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Yang ketiga wa aqwalun, ada ridah aqwal, perkataan yang dilakukan oleh lidah kita. Jadi menurut ulama ridah itu ada 3. Ridah i'tiqadat yang dilakukan oleh hati, ridah af'al, pekerjaan yang dilakukan oleh badan kita. Ada ridah aqwal yang dilakukan oleh lidah kita. Makanya kita harus bisa menjaga hati, anggota tubuh dan lidah kita. Jangan sampai melakukan ridah yang mengakibatkan kita menjadi murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Wa kullu qismin yatasya'abu syu'ban katsiratan. Jadi dari yang 3 tadi punya cabang masing-masing, yang cabangnya banyak. Faminal awali, maka di antara ridah yang pertama, faminal awali wa wa ar-ridatul i'tiqad. Apa bentuk ridah i'tiqad itu? Nah, ini perlu Bapak paham ya, agar kita bisa menghindarinya. Nah, di antara faminal awali, di antara bentuk atau cara yang termasuk ridah i'tiqad, ridah fatikadan yang dilakukan oleh hati adalah asyakku fillah, meragukan ayafi wujudihi aw fi mukhalafati lil hawadisi, meragukan keberadaan Allah dan meragukan berbedanya Allah dengan makhluknya. Nah, ini harus hati-hati Pak, karena banyak zaman sekarang orang yang meragukan eksistensi Allah, orang yang meragukan keberadaan Allah. Kenapa mereka meragukan keberadaan Allah? Karena menurut pemikiran mereka Allah tidak dapat dilihat. Karena perbandingan mereka itu dengan Tuhan-Tuhan yang selain Allah. Kalau orang kafir kan punya Tuhannya itu berwujud. Ada yang berbentuk berhala, ada yang berbentuk api, ada yang berbentuk matahari, ada yang berbentuk pohon besar, ada yang berbentuk batu besar. Jadi Tuhan mereka itu bisa dilihat. Sedangkan Tuhan kita yang bernama Allah tidak bisa dilihat oleh mata. Nah, kalau kita tidak kuat keimanan kita, bisa jadi muncul dalam hati kita keraguan terhadap adanya Allah. Saya mau bertanya kepada Bapak yang hadir. Pak, yakin Allah ada, Pak? Yakin? Berapa persen yakinnya? Harus 100% Pak. Jangan 50%. Kalau 50% sak namanya gitu. Meragukan. Kita yakin Allah itu ada. Nah, sampai kita yakin terhadap adanya Allah, harus ada dasar. Makanya iman itu harus punya dalil. Kalau ingin dikatakan iman yang sah itu. Apa dalil keberadaan Allah? Allah berfirman dalam Al-Quran. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan Allah yang telah menciptakan makhluk yang ada di langit dan bumi dan makhluk yang ada antara langit dan bumi. Nah, adanya makhluk ini adalah menjadi bukti nyata keberadaan Allah. Allah itu adalah zat anu maha gaib, yang maha gaib. Gaib zatnya dalam arti al-dhahir wal batin. Ya, dalam arti wallahu wal awalu wal akhiru wal dhahiru wal batinu. Allah itu al-dhahir al-batin. Dohir dapat dilihat ciptaannya, tapi zat Allahnya batin. Dalam arti tidak bisa ditemukan oleh panca indera. Jadi zat Allah itu tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa dijilat, tidak bisa ditendang,
Itu zat Allah itu. Karena zat yang maha gaib, tidak bisa ditemukan oleh panca indera. Tapi ada bukti keberadaan Allah, yaitu adanya alam semesta, termasuk kita semua. Bahkan apa yang kita lakukan bukti keberadaan Allah. Karena gerak tubuh kita digerakkan oleh Allah. Kita itu adalah makhluk yang mati, hidupnya kita dihidupkan oleh Allah. Kita ini adalah makhluk yang diam, bergeraknya kita dibergerakkan oleh Allah. Berpindahnya kita dipindahkan oleh Allah. Kita itu bagaikan wayang, ya. Wayang itu kayu mati kan Pak ya? Wayang gitu. Nah, wayang ya. Itu tidak bisa bergerak. Nah, bergeraknya wayang itu oleh dalang. Nah, kita itu adalah makhluk yang tidak bisa bergerak. Bergeraknya kita oleh Allah. Kita itu adalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali daya dan kekuatan dari Allah. Bahkan apa saja yang dapat dirasakan oleh kita bukti keberadaan Allah, karena seluruhnya diciptakan oleh Allah. Bapak suka ngantuk Pak? Suka ngantuk tidak? Suka ya. Siapa yang memberi ngantuk kepada kita? Allah gitu. Bahkan ngantuk salah satu nikmat bagi kita. Walaupun banyak masalah kita Pak, diberi ngantuk hilang gitu. Apalagi kalau sampai tidur. Tidur juga bukti adanya Allah. Karena kita tidak bisa tidur kalau tidak ditidurkan oleh Allah. Kita berjalan, bukti adanya Allah. Karena langkah kaki kita ini digerakkan oleh Allah. Makanya manakala kita sedang berjalan, kaki tersandung batu, harus ingat kepada Allah, jangan ingat kepada iblis, ya. Cik Pak, kalau kaki kita tersandung dengan batu, apa yang terucap dari mulut kita? Pak, kehed itunya berdua. Jangan, harus Allah yang kita katakan dan kita ingat. Karena kaki kita diciptakan oleh Allah. Batu diciptakan oleh Allah, kaki kita digerakkan oleh Allah, disandungkan oleh Allah, berbenturan kaki kita dengan batu dibenturkan oleh Allah. Makanya ingat kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna sesungguhnya kami semua lillahi milik Allah, wa inna dan sesungguhnya kami semua ilaihi hanya kepada Allah raji'un akan kembali. Makanya tadi dikatakan takwa yang sebenarnya adalah Allah selalu dan selamanya diingat, jangan dilupakan. Karena aktivitas kita adalah taksir fa'lillah. Jadi dampak atau tapak ya bekas pekerjaan Allah dan bukti keberadaan Allah, yaitu yang ada dalam tubuh kita. Merasa hangat, bukti adanya Allah. Karena yang menciptakan hangat dalam tubuh kita adalah Allah. Terasa dingin, bukti adanya Allah, karena yang menciptakan dingin adalah Allah. Angin ya berhembus ke tubuh kita, bukti adanya Allah, karena yang menciptakan angin adalah Allah, yang menciptakan udara. Dan yang menempelkan ke tubuh kita adalah Allah. Ada virus corona, bukti adanya Allah, karena yang menciptakan virus hakikatnya Allah. Yang menggerakkan virus Allah, yang menempelkan virus ke seseorang Allah, yang mematikan seseorang bukan virus tapi Allah. Virusnya cuma penyebab gitu. Makanya kita harus selalu ingat kepada Allah. Yakin Pak Allah itu ada Pak. Tapi kita jangan berharap ingin melihat zat Allah, jangan Pak. Di dunia itu tidak mampu kita melihat zat Allah Pak. Allah menggarisbawahi dalam sebuah ayatnya, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Pandangan mata manusia tidak mampu untuk melihat zat Allah di dunia ini. Allah melihat kita. Jangankan kita, Nabi Musa pernah memohon kepada Allah agar Allah menampakkan dirinya. Maka Allah mendatangkan wahyu kepada Nabi Musa. Kalau menurut bahasa kita, wahai Musa, coba lihat gunung itu. Maka Nabi Musa pandangan matanya ditujukan kepada bukit atau gunung yang Allah tunjukkan. Lalu Allah menampakkan kekuasaannya berupa sinar. Gunung hancur, Nabi Musa tersungkur.
Jadi di dunia itu manusia tidak akan bisa melihat zat Allah. Tapi kalau di akhirat puncak kenikmatan kita bisa bertemu dengan Allah, bisa melihat zat Allah. Nah, kalau ada orang muslim dalam hatinya meragukan keberadaan Allah, maka orang tersebut telah melakukan ridah i'tiqadah. Maka wajib harus kembali lagi ke dalam Islam dengan cara mengucapkan 2 kalimat syahadat dan merubah keraguan-raguan tersebut dengan keyakinan meyakini keberadaan Allah. Dan juga termasuk ridah i'tiqad, yaitu meragukan tentang bedanya Allah dengan makhluknya. Kita wajib meyakini Allah itu berbeda dengan makhluknya, Pak. Mana dalilnya? Allah berfirman dalam Al-Quran, walam yakulahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang setara sebanding dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Jelas berbeda, Pak. Allah dengan makhluknya. Allah sang khalik, pencipta. Kita makhluk yang diciptakan oleh Allah. Tidak ada titik persamaan antara pencipta dan yang diciptakan. Contoh sederhana, analognya seperti ini. Kalau Bapak membuat cilok, ya, apakah kita sama dengan cilok, Pak? Tidak sama, gitu ya. Kita sebagai produsen, ya, pembuat cilok yang dibuat oleh kita, tidak ada titik persamaan sedikit pun. Allah pencipta kita, tidak ada titik persamaan sedikit pun. Allah tidak sama dengan gunung, Allah tidak sama dengan matahari, Allah tidak sama dengan air, Allah tidak sama dengan api, Allah tidak sama dengan kita. Karena seluruh yang diciptakan oleh Allah adalah makhluk, sedangkan Allah sang khalik tidak ada titik persamaan sedikit pun. Wajib hati kita meyakini Allah berbeda dengan makhluknya. Walaupun dalam ayat Al-Quran ada kata yadullah, misalkan tangan Allah, ya. Ada yang menafsirkan ya tangan Allah yang layak dengan keagungan Allah. Tapi jangan dibayangkan, wah rangoas merunya ulah gitu. Kalau menyamakan tangan Allah dengan kita, berarti kita termasuk kafir mutajasimah, ya. Jangan itu. Jadi Allah itu berbeda dengan makhluknya. Tidak ada titik persamaan dan kita tidak bisa menyamakannya. Kenapa? Karena kita belum pernah melihat zat Allah. Sedangkan kalau mau menyamakan 2 hal, ada kemiripan yang dua-duanya pernah kita lihat. Contoh, di Jakarta ada Monas, Pak. Di Tasik ada yang moncong, ya, tugu seperti Monas. Di jalan yang mau ke Masjid Agung, Pak, ada ya. Itu Pak Haji udah melihat? Cek Pak Haji teh bagaikan apa Monasnya gitu. Itu bisa disamakan seperti Monas. Kenapa? Karena bangunan Monas pernah kita lihat dan tugu yang ada di Tasik juga dapat kita lihat. Jadi ada perbandingan, mirip-mirip. Kalau Allah kan tidak pernah kita lihat itu. Makanya Allah tidak bisa disamakan dengan makhluknya, ya. Jadi kalau ada seorang muslim meragukan tentang berbedanya Allah dengan makhluknya, maka orang tersebut telah melakukan ridah i'tiqad. Secepatnya harus kembali ke dalam Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan merubah keraguan tersebut dengan keyakinan, yakin bahwa Allah berbeda dengan makhluknya. Agar keimanan tetap mantap, maka pahami dalil naklinya yang tercantum di dalam Al-Quran. Di antaranya laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang sama dengan Allah. Rupanya untuk sementara itu dulu. Mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Kalau bisa dijawab sekarang, kalau tidak di PR-kan itu. Ayo silahkan. Margi itu Marios malamun saurang we capek banyak. Bapak marawas kawas naik mobil, Pak. Naik Budiman, naik dari terminal, tahu-tahu sudah sampai di Jakarta, ya, gitu. Kalau sopir itu melek terus, Pak, gitu. Makanya dipersilakan kalau ada pertanyaan mungkin, ya. Ya, silahkan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, silahkan.
Jadi kalau kita jelas melakukan kemurtadan, ya nanti pembahasan masih panjang itu, ya. Kita yakin ini adalah kata-kata yang mengakibatkan kemurtadan, atau itikad yang mengakibatkan kemurtadan, atau perbuatan yang mengakibatkan kemurtadan. Secepatnya kalau ingin selamat, kembali ke dalam Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jangan menunggu nanti dalam sholat, jangan. Nah, dalam sholat itu maksudnya begini, Pak. Karena kewajiban seluruh manusia yang sudah dewasa dan memiliki akal yang sehat wajib untuk masuk ke dalam agama Islam dengan cara mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau yang tadinya orang kafir, ucapkanlah 2 kalimat syahadat. Tapi kalau yang tadinya muslim, karena keturunan muslim, orang tua kita muslim, dari mulai TK, DTA sudah diajarkan 2 kalimat syahadat dan diucapkan, maka cukup pengucapan 2 kalimat syahadatnya dalam sholat. Tapi kalau kita sudah dewasa, sekarang melakukan kemurtadan. Kalau ingin selamat, cepat ucapkan lagi 2 kalimat syahadat. Bertobat kepada Allah, jangan menunggu nanti di dalam sholat, jangan. Itu rupanya jawabannya mudah-mudahan tidak memuaskan. Iya itu. Jadi jangan terpaku dengan satu pembicara ya. Nanti kita sharing lagi dengan ustadz yang lain itu. Itu Pak jawabannya mudah-mudahan ya. Ya bermanfaat gitu. Masih ada yang lain Pak? Bismillah. Alhamdulillah. Sudah cukup? Sudahlah Pak ya itu. Lumayan tuh baru sedikit ya. Insya Allah nanti kajian di bulan berikutnya akan kita lanjutkan kembali gitu. Rupanya itu yang dapat saya sampaikan dari awal sampai akhir. Yang dapat saya sampaikan yang benarnya itu mutlak dari Allah, yang salahnya kesalahan saya sendiri. Yang benarnya semoga menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga kita semakin kuat keimanan kita, membangkitkan semangat takwa dan kita bisa menjaga keimanan dan keislaman kita. Yang salahnya itu dari kekeliruan dan kesalahan saya sendiri, semoga Allah memaafkan dan melupakan di benak pikiran kita sehingga tidak diamalkannya. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.